Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to English class, and then now we are in second semester. Yeah. No. The second meeting after midtest, right? So this is the 8th season of English class. Okay, welcome to Mbak Mary, Mbak Nai, and then Mbak Karis. Nah, Mbak Karis offline lagi ya. Okay, we will continue our lesson for last week. Yeah, I have already explained, yeah, little explanation last week about the expression for curiosity and then showing attitudes, and then expression for discussing possibilities and then responding to discussion text. But now we will study deeper about these three topics ya. Jadi kita akan diskusi lebih dalam mengenai poin-poin tentang curiosity, kemudian discussing possibilities and then discussion text. Oke, kemarin sudah sempat saya singgung ya, tapi baru beberapa karena waktunya sudah habis gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai 3 poin ini. Jadi kita akan membahas expression for curiosity. Apa sih curiosity? Curiosity itu keingintahuan, and then showing attitude. Gimana sih menunjukkan kita ingin tahu gitu, sikap kita ingin tahu itu seperti apa. Kemudian expression for discussing possibilities. Jadi ekspresi untuk mendiskusikan possibilities. Possibilities itu adalah kemungkinan. Kemudian responding to discussion text. Jadi merespon teks-teks yang berisi tentang diskusi. Jadi bagaimana kita memberikan argumen ya, bagaimana kita menanggapi suatu case seperti itu. Nanti kita akan pelajari di sini. Okay, the first we are now studying about saying you are curious. Jadi bagaimana sih kita mengatakan kalau kita itu ingin tahu gitu. Jadi there are some sentences here ya. The first, what I really like to find out is. Jadi what I really like to find out is. Jadi apa yang sangat what I really like to find out is. Jadi apa yang saya sangat ingin cari tahu adalah bla 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 bla. Itu adalah salah satu ekspresi curious. Jadi what I really like to find out is bla 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 bla. Jadi apa yang saya sangat ingin tahu, apa yang sangat saya ingin ketahui adalah bla 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 bla. Itu yang saya contoh misalnya, what I really like to find out is the answer of the second question misalnya. Seperti itu misalnya contohnya. Kemudian yang kedua, I'd be very interested to know. Jadi saya sangat tertarik untuk mengetahui bla 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 bla. Jadi I'd be very interested to know your family misalnya. I'd be very interested to know tourism in Taipei misalnya, and many more. Jadi saya sangat tertarik untuk mengetahui bla 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 sesuatu seperti itu ya. Itu ekspresi yang kedua. And then the next, I've been meaning to ask you. Jadi I've been meaning to ask you. Jadi saya bermaksud untuk bertanya kepadamu. Itu adalah juga salah satu ekspresi untuk menunjukkan curiosity, keingintahuan. Jadi I've been meaning to ask you. Jadi saya bermaksud untuk bertanya kepadamu gitu. Kemudian I'd like to know bla 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 bla. Kemudian I wish I knew. I knew ini adalah saya berharap saya tahu bla 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 bla. Knew ini adalah bentuk kedua dari know. Jadi ini adalah bentuk kedua dari know. Jadi saya berharap saya tahu bla 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 bla. Jadi termnya apa? Kita isi di sini. Kemudian I'd love to know. Jadi saya, ini artinya sama, saya ingin tahu semua. I'd love to know juga, saya artinya ingin tahu. Kemudian what's on your mind? Jadi apa sih yang kamu pikirkan? Nah, itu juga menunjukkan keingintahuan, curiosity. Kemudian yang terakhir I wonder.
Jadi saya berharap bla 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 bla, seperti itu. Nah, mulai dari atas sampai bawah ini menunjukkan tingkat ya, the level of formality. Jadi dari bawah ini menunjukkan dari bawah ini dia less formal. Kemudian semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas dia more formal. Jadi ketika kita berbicara gitu, ketika kita berbicara dan ingin tahu, kita melihat situasi, berbicara dan ingin kita melihat situasi kondisi, siapa sih yang kita ajak ngomong gitu kan, siapa sih yang ingin kita tanya gitu. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang misalnya di situ even momennya adalah formal, kemudian kita menggunakan ekspresi tidak formal gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan gitu. Ketika kita mau berbicara dengan teman kita, kemudian dia tidak formal gitu kan, pada saat itu misalnya tidak formal, misalnya lagi kita berbicara dengan sahabat kita gitu yang tidak formal ya, jelas ya, kita bisa menggunakan ekspresi what's on your mind. Jadi apa sih yang kamu pikirkan gitu. Namun ketika kita misalnya ada di kelas gitu, ketika kita ada di kelas dan itu dia momennya formal, kita menggunakan ekspresi misalnya I've been meaning to ask you, kemudian I've been very interested to know bla 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 bla, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan the level of formality. Oke. Seperti itu ya. And then the next expression for discussing possibilities. Jadi kita belajar tentang ekspresi untuk mendiskusikan possibilities, kemungkinan. Ya, there are six expressions ya. The first, would there any possibilities of. Jadi apakah di sana ada kemungkinan dari bla 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 bla. Kemudian do you think we are capable of bla 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 bla. Jadi apakah kamu berpikir bahwa kita capable, kita mampu untuk apa, seperti itu ya. Kemudian would it be possible for somebody to bla 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 bla. Jadi akankah itu mungkin gitu untuk seseorang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Kemudian I think that would be possible bla 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 bla. Jadi saya berpikir bahwa akan mungkin gitu untuk misalnya I think that would be possible to come to Taipei tomorrow misalnya. Kemudian is it possible to bla 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 bla. Apakah hal itu memungkinkan untuk misalnya is it possible to go to Indonesia next week misalnya. Kemudian yes, there is a possibility. Ya, there is a possibility. Jadi ada kemungkinan misalnya yes, there is a possibility to come to Indonesia next week misalnya dia. Di sini adalah expression for discussing possibilities. Nah, seperti yang sebelumnya juga, dari atas sampai bawah ini menunjukkan the level of formality. Jadi dari yang bawah di sini dia less formal, kemudian yang paling atas di sini dia more formal. Oke, di sini saya ini ya, a brief explanation aja tentang expressionnya. Nanti kita belajar di dialogue, okay? And then the next, expression for giving opinion. Jadi kita di sini belajar tentang memberikan ekspresi dalam mengungkapkan opini, dalam mengungkapkan pendapat. Yang pertama, I just like to say bla 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 bla. Misalnya I just like to say that the news is true misalnya. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa berita itu adalah benar misalnya. Kemudian from my point of view, jadi menurut sudut pandangku gitu kan. Misalnya from my point of view, this movie is a good movie misalnya. Film ini adalah film yang bagus. Kemudian as far as I'm concerned, jadi sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya tahu gitu ya, bla 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 gitu contohnya.
Misalnya, as far as I'm concerned, this book is quite complicated misalnya. Jadi as far as I'm concerned, this book is quite complicated. Misalnya, sejauh yang saya tahu, buku ini cukup rumit gitu misalnya, contoh. Kemudian yang keempat, well I must say bla 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 bla. Misalnya, well I must say that they are smart students misalnya. Jadi baik, saya harus mengatakan bahwa mereka adalah murid yang pintar. Kemudian selanjutnya, I think, saya berpikir bla 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 bla. Kemudian I believe bla 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 bla, and then I feel bla 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 bla. Ini adalah the form of expression for giving opinion. Jadi mulai dari bawah sampai atas ini menunjukkan the level of formality seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini udah ada Mbak Ening ya. Oke, sekarang bagaimana sih penggunaannya gitu kan? Oke, di sini there are dialogue ya, dialogue conversation between Dani and Lisa. Harusnya kita work in pairs, jadi kita bekerja di pairs. Pairs itu pasangan ya. Read and practice the dialogue aloud. Jadi baca dan latihan the dialogue aloud. Jadi kita membaca dan latihan membaca ini dengan keras nih. Ya. Pay attention to the italicized expression. Jadi kita diminta untuk pay attention di apa? Italicized expression. Jadi ekspresi yang ditulis dengan huruf itali dengan miring-miring nih loh. Okay, the first, Danny, I'd like to know why the principal bans the use of mobile phone in school. Ada yang paham nggak maksudnya ini? Maksudnya, I'd like to know why the principal bans the use of mobile phones in school. Mbak Mary, Mbak Naisha, Mbak Karis, Mbak Aning, paham nggak kira-kira maksudnya ini? I'd like to know why the principal bans the use of mobile phone in school. Halo, Mbak Mary, Mbak Nai, Mbak Karisma, Mbak Aning. Jadi kok nggak ada yang jawab saya? Jadi I'd like to know why the principal bans the use of mobile phone in school itu artinya adalah saya ingin tahu gitu alasan kenapa sih penggunaan dari mobile phone, kenapa sih larangan penggunaan mobile phone HP di sekolah ya, artinya seperti itu. Saya ingin mengapa kepala sekolah melarang menggunakan HP di sekolah. Jadi artinya adalah saya ingin tahu gitu mengapa the principle, jadi alasan kenapa HP atau mobile phone itu dilarang di sekolah seperti itu. Jadi prinsipal di sini juga bisa diartikan seperti yang dikatakan Mbak Mary. Jadi dia juga bisa diartikan ya, dia di sini artinya adalah prinsipal itu artinya adalah kepala sekolah. I'd like to know why the principal, jadi kenapa kepala sekolah bans, melarang penggunaan dari HP di sekolah. Jadi prinsipal di sini artinya adalah the head of school, jadi kepala sekolah dia. Seperti itu ya. Kemudian
the second ya, Lisa. He said mobile phone will disturb our lessons. Jadi dia mengatakan bahwa mobile phone will disturb our lessons, akan mengganggu pelajaran kita. Dani kemudian bilang lagi, so do you approve of the ban? Jadi apakah kamu menerima dari larangan itu? Lisa menjawab lagi, not really, nggak terlalu. I think it's a wise policy. Jadi saya berpikir bahwa itu adalah kebijakan yang wise, kebijakan yang bijak gitu, wise. But sometimes, tapi kadang-kadang mobile phone are really useful in emergency situation. Tetapi kadang-kadang mobile phone itu, HP itu sangat berguna di emergency situation. Jadi situasi yang emergency gitu, yang emergency. Dani mengatakan lagi, you mean you are not sure whether you approve of the ban or not? Jadi kamu maksudnya kamu tidak yakin bahwa kamu approve, menerima larangan itu atau tidak gitu. Kemudian Lisa berusaha menjelaskan, well, baik, I approve in some cases. Jadi saya menerima di beberapa situasi, di beberapa case. Some of our friends have pornographic materials. Jadi beberapa teman kita memiliki pornography materials, jadi hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, on their mobile, jadi di dalam HP-nya. I feel it's annoying. Jadi saya berpikir bahwa itu adalah hal yang menjengkelkan gitu. Kemudian Dali mengatakan lagi, well, I don't agree with you. Jadi dia straightforward say bahwa I don't agree with you. Jadi saya tidak setuju. Agree. I don't agree. Jadi dia tidak setuju dengan Lisa. Don't you think it's their right to store whatever they want on their mobiles? Jadi don't you think it's their right to store whatever they want on their mobiles? Jadi artinya, apakah kamu tidak berpikir bahwa it's their right, jadi itu adalah hak mereka untuk store, menyimpan whatever, apapun they want, yang dia inginkan di dalam HP mereka, di dalam mobile phone mereka. Kemudian Lisa menjawab, that's right, ya benar, but it's cool and it has its own rules. Jadi tetapi ini adalah sekolah, itu adalah sekolah gitu kan, yang mana dia memiliki rules, dia memiliki aturan gitu kan. Kemudian Dani menjawab, alright, okay, I hope the principal will reconsider the ban. Jadi saya berharap bahwa kepala sekolah akan reconsider, jadi memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali mengenai larangan tersebut. Nah, dari conversation ini kita diminta untuk ini kok jadi hilang. Kita diminta untuk menganalisis gitu. Pay attention to the italicized expression. Jadi kira-kira ekspresi apa sih yang dipakai, yang dicetak dengan huruf italik ini? Nah, kira-kira yang pertama nih Dani, pakai ekspresi apa nih? I'd like to know why the principal bans the use of mobile phone in school. Artinya ekspresi apa kira-kira? Curiosity, giving argument, giving opinion, atau discussing about possibilities. Jadi itu adalah expression, jadi curiosity, benar sekali ya. Jadi I'd like to know why the principal bans the use of mobile phone in school, itu adalah bentuk dari curiosity. And then the second, not really, I think it's a wise policy. Itu merupakan apa? Ekspresi dari I think it's a wise policy. Jadi itu merupakan ekspresi dari apa? Gimana nih Mbak Nai, Mbak Karisma? Dari tadi kok Mbak Mary aja nih yang jawab.
Jadi apa ekspresi apa? I think it's a wise policy. Itu ekspresi dari apa tadi pilihannya kan ada giving argument, giving opinion, kemudian curiosity, and then discussing about possibility. Jadi ini termasuk apa? I think it's a wise policy. Merupakan Mbak Nesya menjawab argument ya, misalnya gitu ya. Kemudian possibility, Mbak Mary menjawab itu. Nah, I think it's a wise policy. Jadi dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya kan. Saya berpikir bahwa itu merupakan wise policy. Jadi keputusan yang bijak, kebijakan yang dia bijak, yang tepat gitu kan. Jadi itu merupakan giving argument. Seperti itu, oke. Kemudian well, I approve in some cases. Jadi kenapa kok bagaimana sih ciri-cirinya giving argument? Giving argument itu gampang. Yang kalau kita artikan kalimat tersebut adalah sebuah argumen, sebuah opini, sebuah unek-unek ya, sebuah pemikiran yang disampaikan gitu. Itu terkategori ke dalam giving argument. Contohnya I think it's a wise policy, kemudian I believe gitu kan. Kemudian I don't think, itu bisa. Kemudian I don't believe, and many more tadi yang sudah saya terangkan di awal tadi, saya bacakan di awal tadi. Oke, seperti itu. Jadi bukan discussing possibilities gitu kan. Kalau possibilities itu mengenai kemungkinan. Nah, berdasarkan kata ini I think it's a wise policy itu kan tidak ada possibility di situ ya. Namun dia adalah ungkapan dari pemikirannya gitu, dari apa yang dia pikirkan gitu. Jadi itu termasuk terkategori dalam giving argument. Kemudian second, well, I approve in some cases. Apa nih? Termasuk apa? Well, I approve in some cases. Termasuk apa nih? Curiosity, giving argument, or discussing possibilities. Yang ketiga ini. Giving argument, benar sekali ya. Jadi jelas kalau ini giving argument. Jadi dia mengungkapkan unek-uneknya gitu kan. Jadi dia menerima but in some cases. Kemudian nih selanjutnya. Well, I don't agree with you. Apa nih? I don't agree with you. Termasuk ke dalam giving argument lagi ya kan. Jelas gitu, ada agree, don't agree gitu, itu termasuk giving argument. Kemudian selanjutnya, alright, I hope the principal will reconsider the ban. Ini apa? Expression dari I hope the principal will reconsider the ban. Termasuk giving argument lagi. Oke, jadi di sini kita belajar mengenai expression of curiosity dan then giving argument and then dan giving argument. Nah, kira-kira kalau misalnya di sini Dani bertanya ke Mbak Mary, Mbak Nai, kemudian Mbak Hening, I'd like to know why the principal bans the use of mobile phones in school. Kemudian dia tanya, so do you approve of the ban? Kira-kira gimana pendapatnya Mbak Mary?
Mbak Nai dan Mbak Hening. Do you think the policy is a good policy? Kalau misalnya tanya seperti itu, Mbak Mary, Mbak Nai, atau Mbak Hening ditanyain, jawabnya gimana? Untuk mengungkapkan argumen dari case ini, dari kasus ini, kira-kira gimana penggunaannya? Contoh misalnya Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Hening menanggapi kasus ini, menanggapi kasus giving expression, giving argument about the ban of mobile phone in school. Nah, ini Mbak Mary tolong diulangi, Miss. Oke. Jadi misalnya Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Hening diminta untuk menanggapi kasus ini, untuk memberikan argumen di kasus ini, kasus tentang larangan penggunaan mobile phone, penggunaan HP di sekolah. Nah, coba tolong diketik gitu, bagaimana cara pengungkapan argumennya, whether misalnya Mbak Mary, Mbak Nai, Mbak Hening itu setuju atau tidak gitu. Nah, kalau setuju gimana, kalau nggak setuju gimana, ya itu it depends. Tapi ya coba bikin, setuju nggak Mbak kira-kira? Do you agree? Do you approve the ban? Do you think that the ban of mobile phone in school is a good policy? And then do you approve that? Gimana Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Hening? Setuju nggak kira-kira larangan penggunaan HP di sekolah? Nah, kalau setuju kayak gimana coba argumennya ditulis, kalau nggak setuju gimana? Siapa dulu nih yang nulis nih? Halo? Lagi mikir ya kayaknya nih ya. Contoh menanggapi tentang kasus ini misalnya. Seperti apa? Halo Mbak Mary, Mbak Nai, Mbak Hening? Ya, ini Mbak Mary ya, jawaban Mbak Mary adalah oke, kita buat di sini ya. I agree to not use mobile phone during lesson because will disturb our concentration. Jadi ini adalah jawaban dari Mbak Mary. Jadi she said agree. Jadi bahasa Inggrisnya benerin ya. I agree not to use mobile phone during the lesson because it will disturb our concentration. Benar sekali ya. Itu adalah contoh ungkapan dari giving opinion, yang mana Mbak Mary agree gitu, yang mana Mbak Mary agree about the fact that the principal bans the use of mobile phone in school. Okay, nice. Okay, berarti good ya. Kemudian Mbak Nai contohnya agree not to use, tadi Mbak Mary adalah I agree not to use
mobile phone during the lesson because it will disturb our concentration. Oke. Kemudian Mbak Nay. Ini kalimatnya Mbak Naisha. I agree to don't use phone in school because it will disturb our study. Jadi oke, saya benarkan ya. I agree not to use mobile phone in school ya, in school because it will disturb our study. Oke. Kemudian gimana nih Mbak Ning? Halo? Gimana nih Mbak Ning? Bikin kalimat nih. Orangnya mana nih kira-kira nih? Gimana Mbak Ning? Kemana nih Mbak Ning? Jangan-jangan nih login tapi nggak ada orangnya nih. Jadi di sini ya, ada pertanyaan nggak di sini dalam tadi saya membenarkan kalimat ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Sambil nunggu Mbak Ning ya, ada pertanyaan nggak Mbak Mary dan Mbak Naisha? Gimana Mbak tentang saya membenarkan kalimat ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo Mbak Mary, Mbak Ning? Oke, tidak ada ya. Jadi kita menggunakan not itu dia sebelum to. Jadi bukan to not use tapi not to. Ya. Oke, jadi jelas ya tentang, jadi udah bisa nih ya memberikan argument about the fact gitu kan, about a particular case gitu. Nah ini Mbak Aning kemana nggak tahu saya. Oke, then we go to the next slide. Oke, and then kelihatan ya Mbak ya, Mbak Mary, Mbak Nay, kita bahas lagi tentang mengidentifikasi, menganalisis lagi mengenai expression of curiosity, giving opinion, and then expressing possibility. Kelihatan ya? Oke. Oke, there is conversation. There are conversation ya. Here is conversation between Dina and Adi. Okay, read another dialogue and then identify the expressions of curiosity, giving opinion, and then expression possibility. Then practice them with your partner. Ya, nanti ada kesempatan nggak untuk kita practice dengan partner. Okay, Dian say, "Hi Adi, I wonder if you could answer a question for me." Jadi, hi Adi, saya ingin tahu bahwa kamu dapat menjawab pertanyaan untukku atau tidak gitu. Menjawab pertanyaan untukku.
Saya ingin tahu jika kamu dapat menjawab pertanyaan untukku gitu kan. Kemudian Adi menjawab that depends, jadi itu tergantung. What's it for, jadi untuk apa gitu kan. Dian, my class is doing a school survey on genetically modified organism. Jadi kelasku sedang melakukan school survey, jadi penelitian ya, penelitian sekolah di genetically modified organism. Jadi organism, tahu organism nggak mbak? Organisme itu adalah organisme. Jadi penelitian, my class is doing a school survey. Jadi kelasku melakukan survei sekolah mengenai apa? Mengenai ini, genetically modified organisme. Jadi modifikasi gen organisme, secara modifikasi organisme dengan gen gitu, dengan cara genetikal. Kemudian Adi menjawab lagi, is it just the same as transgenic animals or plants? Jadi apakah itu hanya sama dengan transgenic animals or plants? Transgenic itu ini bahasa biologi ya, saya menjelaskannya sebentar. Transgenic, jadi dia transgenic itu adalah salah gimana ya saya menjelaskannya, saya itu istilah biologi. Transgenic animal or plants. Transgenic itu adalah suatu adjektif ya, suatu adjektif kata sifat yang mana artinya adalah biology containing genetic material. Jadi into which DNA from a different organism has been artificially introduced. Jadi biology containing genetic material in which DNA from different organism has been artificially introduced. Jadi itu adalah misalnya contoh seperti ini. Misalnya ayam, kita punya ayam, misalnya ada ayam misalnya biasa. Nah, dia ingin membuat ayam itu misalnya ayam yang perpaduan antara ayam yang dia ingin menemukan ayam, misalnya ayam ukurannya segitu gitu, dan dia lagi misalnya survei mengenai genetically modified organism. Jadi dia ingin memodifikasi ayam yang biasa itu menjadi ayam yang tidak biasa. Misalnya dia menginginkan ayamnya lebih gede, misalnya lebih warnanya misalnya beda gitu, misalnya biasanya hitam, dia ingin membuat ayam yang putih gitu. Jadi dia memodifikasi gen ya, seperti itu. Itu adalah genetically modified organism, transgenic ya namanya, transgenic animal or plants. Jadi dia memodifikasi tanaman yang biasanya A, dia modifikasi sesuai yang diinginkan. Itu ya ceritanya sedang dilakukan oleh Dian, seperti itu. Kemudian okay, what's the question? Jadi si Adi tanya. Kemudian si Dian menjawab, do you approve of genetically modified organism? Jadi apakah kamu menerima genetically modified organism? Jadi organisme yang dimodify tadi, apakah kamu menerima gitu? Adi menjawab, well, that depends. Baik, itu tergantung gitu. Itu tergantung, si Adi menjawab. Si Dian menjawab lagi, what do you mean? Apa maksudmu? You can say yes, no, or not sure. Jadi kamu dapat bilang okay, yes, setuju, no, nggak setuju, or not sure, atau tidak yakin. Adi menjawab, yes, I'm sure, saya yakin. It depends on the use of the transgenic plants. Jadi itu tergantung dari penggunaan, the use of the transgenic plants. Jadi tergantung penggunaan dari tadi transgenic plants tadi, tanaman transgenic tadi. If a country suffers from a famine, jadi jika
uh, sebuah negara itu suffer, jadi dia menderita gitu kan, dia sengsara gitu ya, from a famine. Famine itu artinya adalah kelaparan gitu, kelaparan. We can make good use of genetically modified food to help the country. Jadi we can make good, jadi kita bisa membuat barang-barang gitu. Use of genetically modified food to help the country, jadi itu berguna gitu. Genetically modified itu berguna ketika suatu negara itu dia suffer dari famine, jadi suffer dari kelaparan, jadi menderita kelaparan, itu useful, dia setuju gitu, si Adi setuju. Kemudian Dian menanggapi lagi, okay, thanks, you say yes, and then Adi, yes, I approve in some cases. Kemudian ada Tania nih yang ketiga, Tania, well, I don't agree with him. Jadi Tania tidak setuju. I believe there may be unknown dangers with genetically changed crops. Jadi dia percaya bahwa ada sesuatu hal yang berbahaya yang tidak diketahui dengan perubahan genetikal tadi. Ada Didu ini. Ada pemeran baru lagi, Didu. So, your answer is no? Tania menjawab, that's right. I'm against it. Jadi saya against. Jadi saya tidak setuju. Jadi dia bahkan melawan against, dia menentang gitu. Dia menentang tentang genetically modified organism tadi. I wish to campaign, jadi saya berharap untuk kampanye against GMO. Dia tidak setuju, kemudian dia berharap untuk kampanye against GMO, genetically modified organism. So do you think there is any possibility of government policy concerning this issue? Jadi apakah kamu berpikir bahwa akan ada kemungkinan dari kebijakan pemerintah yang concern mengenai isu ini? Didu menjawab, yes, I think there would be a possibility. Jadi saya pikir akan ada kemungkinan. Kemudian Didu berstatement lagi, okay, thank you both. Terima kasih ya untuk Tania dan Dian dan Adi tadi ya. Dia mengucapkan both, artinya keduanya. Thank you both. I appreciate your opinions. Tania jawab, no problem. And then Adi, good luck with your survey. Adi mengucapkan good luck with your survey ke ini ya, Dian. Nah, kira-kira dari conversation ini sudah ada gambaran belum? Which statement, which expression is curiosity, giving opinion, and then expressing possibility? Kira-kira ada gambaran nggak, Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Hening? Oke, kalau misalnya jelas, sudah ada gambaran ya. Kira-kira I wonder if I could answer a question for me. I wonder if you could answer a question for me. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari curiosity, giving opinion, or expressing possibility. Halo, Mbak Mary, Mbak Nai.
I wonder if you could answer question for me. Nah, ini termasuk curiosity, giving opinion, or expressing possibility. Jadi curiosity, oke benar ya, curiosity. Oke, and then kemudian apa lagi ya? Do you approve of genetically modified organism? Well, that depends. Well, that depends. Itu juga menunjukkan apa? Ekspresi dari giving opinion. Ya, well, that depends. Itu menunjukkan giving opinion. Jadi dia ditanya apakah kamu nerima gitu. Well, it depends. Itu tergantung. Kemudian dia menjelaskan it depends on the use of the transgenic plant. If a country suffers from a famine, we can make good use. Kita bisa membuat penggunaan yang bagus, penggunaan yang baik gitu ya, of genetically modified food to help the country. Jadi ini adalah argumennya dia. Berarti it depends. Kemudian reasonnya itu dijelaskan di next conversation. Kemudian okay, you say yes. Kemudian Andi menjawab yes, I approve in some cases. Ini juga bentuk dari giving opinion. Kemudian Tania nih menjawab I don't agree with him. Ini juga bentuk dari giving opinion. Jelas ya. I believe there may be unknown dangers with genetically changed crops. Jadi ini juga bentuk dari giving opinion. That's right, I'm against it. Ini juga bentuk dari opinion ya. Kemudian ini yang baru kita pelajari nih. Yes, I think that would be a possibility. Ini adalah expressing possibility. Jadi expression ya yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan gitu. Expressing possibility. Jadi dia statement, ekspresi mengenai adanya kemungkinan. Kemudian oke, udah deh. Kita di sini sudah melihat contoh tentang curiosity gitu kan. Expression curiosity, kemudian giving opinion, and then expressing possibility. Oke. Jelas ya Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Ning? Sampai sini jelas ya? Kemudian we go to the next slide. Okay, we try to fill the blank space. Nah, here there is conversation ya between Denny and Randy. Denny terus ya dari tadi Dede mulu. Ya, Denny said, "Hey Randy, have you ever been mountain climbing?" Randy, "Yeah, I went a couple of times a few years ago." "Why do you blah 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 blah?" Kira-kira apa nih? Blank space yang cocok di sini. Jadi, "Hey Randy, have you ever been mountain climbing?" Jadi, apakah kamu pernah naik gunung gitu kan? "Yeah, I went a couple of times a few years ago." Jadi, ya, saya pergi a couple of times. Jadi beberapa waktu. A couple of times a few years ago. Jadi beberapa tahun yang lalu gitu lah. Why do you ask? Kenapa kamu bertanya? Ini menunjukkan curiosity ya. Why do you ask? Kemudian di sini ada blank space. Kira-kira di sini
expression or sentence yang cocok untuk mengisi blank space itu apa? Ada yang bisa nggak ngisi? Yeah, I went a couple of times a few years ago. Why do you ask? Why do you ask? Kemudian bla 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 bla. Contoh. Kira-kira apa yang cocok untuk mengisi blank space itu? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sebenarnya saya tuh berharap ini ya, malam ini tuh pada berangkat semua gitu, karena saya mau ngasih tugas presentasi untuk semua siswa. Tapi kalau misalnya nggak ada gini terus gimana gitu ngasih tugasnya? Padahal mau saya bagi. Nah, gimana nih? Mbak Mary dan Mbak Nay, malah tadi Mbak Hening keluar. Yeah, I went a couple of times a few years ago. Why do you ask? Bla 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 bla. Kira-kira ini yang cocok apa? Untuk mengisi blank space ini. Have you go, Mbak Aisyah? Have you gone? Have you go? Nah, coba ini bahasa Indonesianya apa dulu, nanti kita Inggriskan bersama-sama. Cocoknya apa kalimat ini? Have you go maksudnya have you go itu apa artinya, Mbak? Mbak Mary, do you want to go? Oke. Misalnya, do you have? Apakah misalnya gini, do you want to go mountain? Apakah kamu ada pergi ke sana? Kira-kira kalau saya jawab gini, kira-kira pas nggak nih? Aduh, hilang. I went a couple of times a few years ago. Why do you ask? Mengapa kamu bertanya? Misalnya, do you have a plan? Climbing mountain. Misalnya, do you have a plan climbing mountain? Apa kamu ada pergi ke sana? Maksudnya piye iki, Mbak? Oh, do you plan
plan climbing mountain? Apakah kamu merencanakan climbing mountain? Kemudian si Denny menjawab bla 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 on maybe this weekend. Jadi tadi I went a couple of times. Nah, Mbak Ana Mesika baru masuk nih. I went a couple of times a few years ago. Jadi saya pergi beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Why do you ask? Kenapa kamu bertanya? Do you plan climbing mountain? Jadi apakah kamu merencanakan untuk naik gunung gitu kan? Kemudian misalnya ini jawabannya kira-kira apa? On maybe this weekend. Yes, I do. Yes, I do misalnya. On maybe this weekend. Seperti itu. Yes, I have planning. Okay. Kemudian Randy tanya lagi, really? Where? With whom? Jadi sungguh kapan? Dengan siapa? Gitu kan. Denny menjawab with Budiman and Harry. With Budiman and Harry bla 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 going to Mount Pangrango. Ini yang cocok apa? Jadi dengan Budiman dan Harry bla 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 going Mount Parago. Going Mount Parango. Jadi dia akan pergi ke Gunung Pangrango. Jadi ada gunung namanya Pangrango di Jawa Barat ya. Dekat dengan gunung gede, Mount Pangrango. Jadi with Budi and Harry bla 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 going to Mount Pangrango. Jadi ini adalah yang cocok adalah I'm going ya. Jadi with Budiman and Andy I'm going to Mount Pangrango. Jadi dengan Budiman dan Harry saya akan pergi ke Gunung Pangrango. Kemudian well be careful it's been raining day. Jadi hati-hati ini adalah hujan gitu, raining day. Kemudian no I don't know no okay, well be careful it's been raining day. Jadi itu hujan, harinya hujan gitu. You have never climbed before, have you? Kemudian si Randy tanya, kamu belum pernah climb before, belum pernah naik gunung sebelumnya, have you? Nah ini adalah tag question seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi kamu belum pernah naik gunung, have you? Ya kan? Itu artinya adalah ya kan. Kenapa kok di sini have you? Karena di sini have never. Jadi dia di sini negatif. Kemudian di sini maka kebalikannya gitu, positif. Kecuali kalau misalnya di sini beda lagi, kalau you have climbed before, maka di sini bukan have you tapi haven't you. Jadi kebalikannya ini adalah artinya kamu belum pernah naik gunung, ya kan? Nah seperti itu. Jadi have you itu ada artinya, itu question tag atau tag question. Kemudian Denny menjawab, no I don't know the first thing about it. Jadi saya tidak tahu the first thing, jadi hal pertama mengenai hal itu, hal pertama tentang itu. Budiman and Harry are quite experienced. Jadi Budiman dan Harry cukup berpengalaman. Though I guess, jadi Budiman dan Harry cukup berpengalaman, saya menebaknya seperti itu gitu. Bla 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 get to the top safety. After all bla 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 the weather will be better this weekend. Kira-kira ini yang cocok ekspresi apa nih? Curiosity, giving opinion, atau expressing possibility? Yang nomor 4 nih, yang harus diisi di nomor 4 dan nomor 5.
No, I don't know the first thing about it. Budiman and Harry are quite experienced, though I guess. Blah 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 blah. Get to the top safety. After all, blah 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 blah. Apa kira-kira yang cocok? Itu kira-kira ekspresi apa? Nah, Mbak Anamistika, sekarang kita sedang belajar mengenai 3 hal ya. 3 hal yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita meneruskan kemarin ya. Kita belajar mengenai expressing curiosity. Jadi curiosity, jadi mengekspresikan keinginan tahuan kita itu seperti apa ketika kita ingin tahu. Kemudian attitude-nya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Kemudian yang kedua, giving opinion, memberikan argumen kita. Apa kita setuju, kemudian tidak setuju, itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah expressing possibility, jadi mengungkapkan kemungkinan. Jadi mengungkapkan possibility, kemungkinan gitu ya. Nah, kita belajar mengenai 3 hal itu. Nah, kira-kira yang cocok untuk nomor 4 nih, the blank space number 4, I guess bla 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 bla. Get to the top safety. Nah, ini ya benar kata Mbak Mary ya. Jadi nomor 4 dan 5 adalah giving opinion. Misalnya di sini karena giving opinion, jadi I hope to get to the top safety misalnya. Kemudian after all, setelah itu misalnya I wish, saya berharap the weather will be better this weekend. Jadi saya berharap I hope to get to the top safely. Jadi saya berharap untuk bisa sampai top puncak dengan selamat. Dan setelah itu saya juga berharap the weather, cuacanya akan lebih baik minggu ini. Kemudian well baba 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 baba, and then yes, if the weather gets worse, baba baba of changing the plan, maybe you can go camping. Nah, kira-kira nomor 6 nya apa yang cocok? Oke, saya isi ya. Misalnya nomor 6 adalah well, I hope so. Oke, saya juga berharap seperti itu gitu kan. Misalnya I hope so all will be well misalnya. Jadi semua akan baik. Kemudian yes, if the weather get worse, jadi namun jika cuaca memburuk, bla 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 of changing the plan, kita coba isi dengan expressing possibility. Misalnya, is there any possibility of changing the plan misalnya. Okay. Misalnya ini contoh ya, well, I hope so, all will be well. Jadi oke, saya juga berharap jadi semua akan baik-baik saja. Namun yet if the weather get worse, jadi namun jika cuacanya itu memburuk, ini saya isi is there any possibility, apakah ada kemungkinan of changing the plan, apakah ada kemungkinan untuk mengubah planning gitu kan. Kemudian maybe you can go camping, Randy mengatakan maybe you can go camping. Kemudian si Denny ya di sini diminta untuk menjawab ya di blank space number 9. Nah, kira-kira Denny menjawab apa ini kalau misalnya dia setuju?
Kalau misalnya dia setuju, kira-kira ekspresinya seperti apa? Oke, okay. I will consider. Mbak Mary menjawab, I will consider it misalnya. I will consider itu adalah expression dari giving opinion ya. Or misalnya directly mengatakan, I think it's a good idea misalnya. I think it's a good idea. Nah, jadi ini yang kita sudah belajar di sini mengenai bagaimana sih kita mengungkapkan curiosity, kemudian giving opinion about something, and then expression of possibility. Mungkin kalau misalnya membuat kalimat curiosity, giving opinion udah bisa ya, tapi kalau curiosity dan expressing possibility kira-kira udah bisa belum? Jelas belum? Gimana Mbak Mary, Mbak Nay, dan Mbak Ana nih? Nah, Mbak Nay belum ya? Mbak Nay belum, gimana Mbak Naisha, Mbak Mary, Mbak Ana Mistika? Tapi kalau yang giving opinion belum, kalau giving opinion udah jelas ya, tapi kalau yang expression of curiosity, kemudian expression of possibility tadi belum jelas ya, berarti ya, belum bisa cara membuatnya. Nah, ini kita coba belajar lagi mengenai expressing of curiosity and then possibility. Fill the blank space. Nah, di sini there is conversation between Nadia and Adi ya. Nadia bla bla bla, what is your opinion on abortion? Jadi, apakah pendapatmu mengenai abortion? Nah, ini saya kasih tahu bahwa ini adalah kita need expression of curiosity. Kita need expression of curiosity di sini. Nah, kira-kira yang cocok apa di sini? Expression of curiosity. Paling gampang ketika kita ingin tahu sesuatu, kita mengekspresikan apa? Kita mengungkapkan kata apa? Ketika kita ingin tahu, kita mengungkapkan kata apa kira-kira? Di sini ada bla 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 bla, what is your opinion on abortion? Jadi bla 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 bla, saya apa pendapatmu mengenai abortion? Nah, ini saya kasih tahu bahwa kita memerlukan expression of curiosity di sini. Nah, kira-kira yang cocok apa untuk pengisi blank space nomor 1? Gimana Mbak Naisha? Coba menjawab ayo. Paling gampang adalah ketika kita ingin tahu apa sih yang kita katakan, I want to know, ya enggak? Kemudian I wonder. Nah, gampang kan ekspresi ketika kita ingin tahu. Atau misalnya I like to know, seperti yang diungkapkan Mbak Mary. Jadi nggak harus yang aneh-aneh kita pakai ya.
Namun di sini tadi kita ditambahkan pembenaran. Ekspresi apa sih yang bisa kita pakai gitu? Selain I want to know, I like to know, kemudian I wonder, kemudian I'd love to know gitu kan. Kemudian something that I want to know is, tadi ada kayak gitu juga. Terus kemudian something that I'd like to find out is apa tadi kan? It depends of the level of formality, kita ngomong ke siapa gitu. Nah, berarti gimana Mbak Nay? Bisa ya, bagaimana cara kita membuat ekspresi of curiosity. Kemudian yang kedua, bla 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 bla, I oppose it for many reasons. Nah, ini adalah expression, kita need di sini expression of giving opinion. Kira-kira apa yang cocok ini? Bla 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 bla, I oppose it. Jadi saya oppose. Jadi saya tidak setuju, menolak gitu. For many reasons. Jadi dengan beberapa alasan. Nah, ini adalah we need an expression of giving opinion. Kira-kira apa? The blank space number 2. Gimana nih Mbak Ana Mistika nih? Bla 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 bla, I oppose it for many reasons. Kira-kira apa jawaban yang bisa dipakai di sini? Giving opinion. Apa Mbak Naisha lagi ngetik? Mbak Naisha menjawab it must be. Jadi itu adalah suatu, maksudnya apa nih Mbak? Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Misalnya adalah contoh jawabannya adalah Mbak Mary di sini I will never agree. Misalnya di sini banyak ungkapan yang kita gunakan. Misalnya yang paling gampang adalah I don't agree. Atau misalnya Mbak Mary bisa menggunakan I will never agree. Saya tidak akan setuju gitu. I oppose it. Saya menolaknya for many reasons. Oke. Kalau giving opinion udah bisa ya. Kemudian so is that why? Apakah itu adalah mengapa? Is that why you voted for a president candidate who campaign pro life? Jadi apakah itu alasan ya mengapa kamu vote, jadi memilih for a president candidate, jadi calon presiden yang mengkampanyekan pro life, yang mengkampanyekan mengenai pro life. Jadi pro life itu dia means ini ya, say no to abortion. Dia pro life, jadi pro terhadap kehidupan gitu. Dia kontra terhadap abortion, itu dia pro life. So tadi ya, misalnya tadi nomor pertama ya, I want to know, I like to know, what is your opinion on abortion? Kemudian si Andi menjawab, I don't agree, I oppose it for many reasons. Nadia, so is that why you voted for a president candidate who campaigned pro-life? Andi menjawab, yes, blah 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 blah, the government won't pass a law legalizing abortion. Kira-kira apa yang nomor 3? Ya, bla 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 bla, the government won't pass a law
legalizing abortion. Nah, ini isinya harusnya giving opinion. Kira-kira apa yang cocok? I'm sure, Mbak Mary misalnya I'm sure. Kalau saya misalnya I believe misalnya. Jadi saya yakin, kalau Mbak Mary bilang saya yakin, misalnya saya percaya pemerintah tidak akan pass law legalizing abortion. Jadi tidak akan pass hukum mengenai melegalkan hukum aborsi seperti itu. Oke. Kemudian Mbak Nadia. Kemudian Nadia menjawab, menimpali lagi. But I heard the House is discussing a bill to legalize abortion for medical reasons. Jadi tetapi saya mendengar bahwa the House, jadi government ya, is discussing berarti means dia is discussing, dia adalah present continuous ya, sudah kita bahas ya. Berarti sedang ini menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung, is discussing. Jadi sedang mendiskusikan a bill, biaya untuk legalize abortion, untuk melegalkan aborsi for medical reasons. Jadi I heard the House is discussing a bill to legalize abortion for medical reasons. Jadi untuk medical reasons, jadi alasan kesehatan. Kemudian Adi menjawab, menimpali lagi, really bla bla bla, the law won't be misused by some irresponsible people. Nah, ini isinya harus giving argument. Kira-kira apa? Really the law won't be, tidak akan misused by, jadi dipersalahgunakan oleh some irresponsible people, dipersalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Mbak Ani menjawab, I'm not sure, saya tidak yakin. Nah, bisa nih dipakai I'm not sure. Jadi saya tidak yakin bahwa hukum akan, ini berat ya kita bahas ya, bahwa hukum tidak akan misuse, dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, masih ada 18 menit nih. Tadi kalau misalnya yang expression of giving opinion kayaknya udah pada bisa. Kemudian kalau misalnya expression of curiosity, misalnya ada case seperti ini ya, you want to know you really want to know about Anna's family. Nah, misalnya you really want to know about Anna's family. Kira-kira expression of curiosity-nya kira-kira gimana, Mbak Naisha, Mbak Mary? Gimana Mbak Nai? Tadi katanya mau belajar bagaimana caranya membuat expression of curiosity. Tadi kan kalau giving opinion kayaknya udah bisa ya. I'm not sure, I don't think so. Kemudian I believe, I think,
I will never agree, I agree gitu kan, many things tadi ya, many expression udah bisa. Nah kalau misalnya expression of curiosity, misalnya ada case seperti ini, you really want to know about Anna's family, kira-kira gimana? Halo Mbak Mary, Mbak Naisha. Iya, Mbak Mary mengatakan, nah makanya itu kan sudah menunjukkan curiosity, Miss. Nah itu sudah menunjukkan curiosity. Nah ya ini maksudnya saya permudah gitu. Itu maksud saya adalah kasusnya misalnya seperti ini. Ada kasus misalnya kamu sangat ingin mengetahui keluarga Ana. Lah kira-kira apa sih yang kamu ungkapkan ke Ana itu seperti apa gitu loh. Maksud saya seperti itu. Misalnya kasusnya adalah kamu tuh sangat ingin tahu, you really want to know about Ana's family. Kasusnya seperti itu. Kemudian ekspresi apa sih yang kamu ucapkan ke Ana ketika kamu ingin bertanya tentang keluarganya Ana? Ekspresinya tuh seperti apa gitu loh. Kata atau statement atau ungkapan yang dikatakan ke Ana itu seperti apa, yang diungkapkan ke Ana itu seperti apa untuk menunjukkan keingintahuan kita. Gimana Mbak Nay? Gimana Mbak Nay? Mbak Mary? Ekspresinya seperti apa untuk menunjukkan misalnya kita ingin mengetahui apa sih yang kita ungkapkan ke anak, ya misalnya nah ini dari Mbak Mary, excuse me Ana, excuse me, I wanted to know about your family. I wanted to know about your family. Nah ini adalah salah satu contoh expression of curiosity. Kemudian misalnya make it more specific, misalnya I just misalnya I really want to know about your father and many more. Nah gimana nih Mbak Nay, ekspresi lain misalnya untuk ingin mengetahui keluarganya, familynya Ana, ekspresi apa kira-kira yang diungkapkan oleh Mbak Nay?
Nah, kalau ekspresinya Mbak Ana ini, Ana, may I know about your family? Jadi bolehkah dia menggunakan yes no question ya, bisa aja ya, bisa juga menggunakan yes no question. May I know about your family. Jadi apakah saya boleh mengetahui tentang keluargamu? Nah, itu juga salah satu bentuk dari expression of curiosity. Oke. Kemudian selanjutnya ya, sepertinya sudah paham ya tentang expression of curiosity. Kemudian expression of expressing possibility ya, possibilities. Misalnya misalnya ini ada dua case nih. The class will be open tomorrow or not. Tomorrow or next week misalnya. Nah, kira-kira expressing possibility-nya gimana? The class will be open tomorrow or next week. Jadi itu ada possibility bahwa kelas itu akan dibuka besok atau minggu depan. Nah, kira-kira ketika kita mengungkapkan possibility-nya, ketika kita mengungkapkan possibility about this case ke teman kita itu seperti apa? The class will be open tomorrow or next week. Kira-kira pengungkapan possibility, expressing possibilities about this case gimana? Maybe the class will be open tomorrow. Itu jawabannya Mbak Mary. Kemudian Mbak Nay gimana? Mungkin the class akan dibuka besok. Gimana Mbak Nay? Mbak Nay, I'm not sure when class will be open, kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana sih cara mengungkapkan possibility? Misalnya expressing for discussing possibility. Would there any possibility of? Do you think we are capable of? Would it be possible for somebody to? I think that would be possible. It is possible to. And then there is a possibility. Nah, ini adalah expression untuk mengungkapkan possibility, kemungkinan. Nah, maybe the class will be open tomorrow. Jadi mungkin kelas akan dibuka, will be open gitu ya, harusnya Mbak Mary, will open tomorrow. Ya, itu bisa masuk juga dalam kategori
possibility. Kemudian I'm not sure when class will opening. Tapi expression yang diungkapkan ya oleh Mbak Nai dan Mbak Mary itu expressing of possibility-nya itu kurang clear gitu, kurang clear. Kenapa? Karena di sini ada informasi mengenai akan dibuka tomorrow atau next week gitu loh. Maybe the class will open tomorrow. Jadi tidak mengungkapkan keseluruhan informasi. Kemudian Mbak Naisha, I'm not sure when class will open. Jadi saya tidak yakin gitu. When class will be open. Kapan kelas akan dibuka. Jadi itu pun mengungkapkan possibility-nya tidak lengkap. Maksudnya informasi yang diungkapkan itu kurang lengkap. Nah, kita bisa menggunakan expresi seperti ini. There is possibility whether the class will be open tomorrow or next week. Jadi ini expressing of possibilities using full information, complete information. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. There is possibility. Jadi ada kemungkinan whether the class, apakah kelas will be opened, akan dibuka tomorrow or next week. Jadi akan dibuka besok atau next week. Jadi di sini expressing possibilities-nya kena dan juga informasinya itu lengkap gitu, bahwa ada kemungkinan kelasnya itu akan bisa dibuka, apakah dibuka di besok atau minggu depan seperti itu. Jadi ketika kita mengungkapkan expressing possibilities dan ada detailnya, ya sebaiknya kita menggunakan the complete information seperti itu. Nah, kira-kira gimana Mbak Nai dan Mbak Mary? Sudah ada gambaran ya bagaimana cara membuat expressing possibility. Nah, sebenarnya saya punya tugas. Saya ingin kelas ini latihan speaking gitu. Ya, kelas ini latihan speaking. Nah, apa yang ingin saya ini speakingnya what about gitu kan, tentang apa gitu kan. Saya pengennya kita jadi work in group and create a dialogue in particular controversial issues. Nah, tapi karena kayaknya it's not possible to work in group gitu kan, saya pengen ya semua siswa masing-masing mengungkapkan pendapatnya ya, terserah tentang isu apapun. Jadi abortion, birth control, alternative medicines, animal experimentation, kemudian cloning, kemudian related issues, terserahlah tentang apapun. Intinya about particular controversial issue. Jadi mengenai isu yang kontroversial. Kita mengungkapkan argumennya. Kita mengungkapkan argumen kita. Gimana caranya? Jadi pertama adalah seperti ini ya. First, the speaker introduce the topic. Jadi misalnya contoh, today I'm going to talk about the pros and cons of death penalty. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang pros and cons. Jadi pro dan kontra mengenai the death penalty. The death penalty adalah hukum mati. Jadi there may be more than one idea about each topic. Jadi ada lebih dari satu ide mengenai masing-masing topik. The phrase below introduce new idea about each topic. One idea, bla bla bla, second idea, the third idea, the final idea, and then the most important idea itu apa? Nah, jadi
misalnya seperti ini, yang ingin saya inginkan adalah tidak susah. Di misalnya contoh, kita membahas tentang principle bands the principle bands the use of mobile phone in school. Kemudian saya meminta untuk melakukan monolog itu artinya adalah dialog pribadi, dialog sendiri gitu, yang mana mengungkapkan ekspresi kita, mengungkapkan opinion kita, argumen kita about this case. Misalnya the principal bans the use of mobile phone in school. Nah urutannya adalah seperti ini. Misalnya okay, my name is misalnya Naisha. Now I'm going to talk about the principal bans I'm going to talk about I'm going to give opinion about the fact that the principal bans the use of mobile phone in school. Jadi pertama kita memberikan atau kita mengenalkan mengenai topik kita, mengenai topik yang akan kita bicarakan. Atau misalnya kita akan membicarakan tentang the principal bans the use of mobile phone in school. Kemudian kita berbicara, personally I do agree about the fact, I do agree about the policy because I have some reasons. The first reasons is blah blah blah. Misalnya the first reasons is mobile phone can disturb the lesson process misalnya. Kemudian second, mobile phone can support pornography, can support pornography can support pornography for students, misalnya dapat mensupport pornografi dalam ini misalnya murid. Kemudian third, another argument seperti itu. Halo? Jadi paham nggak kira-kira Mbak Mary dan Mbak Nasya dengan apa yang saya omongkan? Saya pengennya tuh next week sudah bisa dimulai gitu. Kalau saya post, kalau misalnya hari ini nggak masuk kemudian saya post, kira-kira paham nggak Mbak yang lainnya? Atau saya kasih spesifik tema aja ya, tema yang spesifik saya post. Paham nggak Mbak Nay kira-kira apa yang saya minta? Mbak Nay, Mbak Mary kira-kira paham nggak? Halo? Jadi nanti saya akan memberikan beberapa topik, kemudian saya minta masing-masing dari siswa untuk mempresentasikan. Oh, suaranya hilang ya? Halo, tes. Ya, jadi saya akan memberikan beberapa topik, kemudian saya akan meminta masing-masing siswa untuk mempresentasikan mempresentasikan argumen masing-masing. Misalnya contoh mengenai fakta the principal bans the use of mobile phone in school. Fakta bahwa kepala sekolah melarang penggunaan dari HP di sekolah. Nah, pertama yang harus dilakukan apa? Pertama yang harus dilakukan adalah kita pertama adalah introducing yourself. Kemudian kedua, introducing the topic.
Kemudian yang ketiga, introducing yourself, introducing the topic, and then reasons. Kemudian giving opinion. Kemudian reasonnya itu apa? Reason dari opini-nya, reasonnya apa? Reason of agree and disagree. Oke, jadi ya Mbak Mary ya, saya akan mau minta masing-masing dari siswa untuk presentasi ya, presentasi mengenai apa? Mengenai beberapa kasus. Nah, nanti saya memberikan beberapa kasus, nanti boleh milih. Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Yang dilakukan adalah mempresentasikan tentang salah satu kasus yang dipilih. Yang pertama dilakukan adalah perkenalan mengenai dirinya. Misalnya, my name is Mary, kemudian introducing the topic. Here I would like to giving my argument about the fact about the fact that the principal bans the use of mobile phone in school. Jadi pengenalan dari topik yang akan dibawakan itu apa. Kemudian yang ketiga, giving opinion. Giving opinion itu menyatakan bahwa agree atau disagree gitu. Mengatakan bahwa personally I agree atau disagree. Jadi mengatakan bahwa saya setuju atau tidak setuju. Kemudian yang keempat, reasons. Reasonsnya itu apa? Alasannya. Reasonsnya apa? Alasannya. Kemudian conclusion. Dan yang terakhir adalah closing. Penutupan. Gimana kira-kira? Jelas nggak Mbak Mary dan Mbak Nay? Nah, formnya itu seperti ini. Nanti. Okay, first, today I'm going to talk about the pros and cons of the death of penalty. Kemudian, personally I disagree about the death of penalty. Misalnya, personally, secara pribadi saya tidak setuju tentang hukum kematian. Why? Because I have some reasons. The first reason is blah 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 blah. The second reason is blah 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 blah. The third reason blah 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 blah. So the conclusion is I don't agree about the death penalty because of some reasons I have already explained above. I already explained before. So that's all my argument about the topic. Thank you. Misalnya seperti itu. Nah, Mbak Mary ini tanya, ditulis atau gimana, Miss? Nah, boleh ditulis, tapi nanti kan saya minta speaking. Jadi awalnya ditulis dulu, kemudian nanti speaking. Boleh bacalah. Gimana Mbak Mary dan Mbak Nay? Jelas ya? Kita latihan speaking gitu maksud saya. Sekalian latihan speaking dan sekalian latihan giving argument. Oke? Nah, ini udah 11.37. Kita udah lebih 8 menit nih. Saya kira udah selesai, kita lanjut minggu depan, oke? Mbak Nay tanya lagi, buat cerita gitu Miss. Bukan cerita, tapi giving opinion. Tapi kayak dialog gitu, bukan dialog Mbak, tapi monolog. Jadi kita ngomong sendiri.
dikirim ke email, nggak usah dikirim ke email, nanti pas di kelas aja, pas di kelas kita masuk dan nanti salah satu yang presentasi di hari itu ya baca gitu. Gimana Mbak Nay? Paham ya? Jadi pas pelajaran presentasinya. Topiknya apa aja Miss ya, nanti topiknya saya tulis di chat.